Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Agung Setiabudi dari mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Di hari ini, saya coba memberikan presentasi untuk materi karakter building Pancasila dengan tema pendidikan berkualitas di lembaga kursus dengan sistem karakter building. Tema ini saya ambil karena berdasarkan experience kami mengelola lembaga kursus yang sudah kurang lebih 5 tahun yang berjalan. Baik, untuk poin yang akan saya sampaikan, ya, yang pertama adalah latar belakang masalah. Tentu setiap ada gagasan tentu ada latar belakang masalahnya. Yang pertama, di era globalisasi yang sekarang, ya, pentingnya pendidikan itu, ya, tidak hanya mengedepankan dengan aspek akademisnya. Ya, tentu banyak hal yang masuk di dalamnya. Yang berikutnya adalah tantangan. Tantangan utama yang dihadapi di era globalisasi, di era modernisasi dan digitalisasi sekarang adalah rendahnya integrasi nilai moral di dalam kurikulum. Sehingga antara kurikulum dengan industri maupun dengan lingkungan itu tidak ada balance-nya. Ya, maka perlunya ada namanya balance. Keseimbangan antara kebutuhan di dalam industri sama dengan pendidikan yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah lembaga kursus ini sebagai bagian dari pendidikan non formal dan memiliki peluang yang cukup besar dalam membangun dan menerapkan karakter building dan tentunya berbasis dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, relevansi ya antara SDG 4 ya pendidikan berkualitas dan juga SDG 16 yaitu kelembagaan yang kuat. Nah, dari aspek ini harus terjadi keseimbangan dan relevansi supaya menyatukan ya pendidikan di dalam pendidikan non formal, pendidikan formal sehingga linear dengan kebutuhan di dalam industri masyarakat. Maka yang berikutnya bagaimana merumuskan masalahnya ya. Ada 4 poin yang kami coba sampaikan. Yang pertama adalah mengapa pentingnya pendidikan karakter di lembaga kursus maupun lembaga lainnya. Yang kedua, bagaimana penerapan konsep karakter building itu sendiri di dalam lembaga kursus. Yang ketiga, metode apa yang digunakan untuk pembangunan karakter yang efektif. Dan terakhir, tentu adalah tantangan dan solusi yang dihadapi dalam mengimplementasikan konsep-konsep karakter building tersebut. Nah, ini kami temui tentu tadi berdasarkan experience kami selama kurang lebih 5 tahun mengelola lembaga kursus dan juga experience kami ya datang ke industri. Ya, kebetulan kami juga sudah berkolaborasi dengan kurang lebih sekitar 60 industri ya khususnya di bidang otomotif karena lembaga kami juga bidangnya adalah di otomotif. Ini temuan memang berdasarkan ya realita di lapangan, survei di mitra maupun partner kami dan juga hasil dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan kami ada 2 survei. Yang pertama survei lembaga formal yaitu dari SMK dan juga lembaga non formal seperti lembaga kami. Nah, akhirnya dari situ kita menemukan bahwa pembentukan karakter ini sangat penting ketika sudah memasuki dunia industri. Karena di dunia kerja bukan hanya hard skill, tetapi soft skill ini sangat dibutuhkan. Metode yang kami gunakan ada observasi, wawancara, dan FGD, ya focus group discussion di lembaga kami dan juga dari berbagai lembaga lain seperti mitra dan sebagainya. Termasuk dari pemerintahan itu sendiri. Ya, kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ya di Kabupaten Bantul ya. Pentingnya karakter ini juga mereka juga sepakat. Narasumbernya Bapak Najib ya selaku manajer operasional di JC Auto Course. Yang pertama, temuan yang kami dapatkan adalah implementasi nilai Pancasila itu dilakukan secara informal ya melalui kegiatan harian ya, bukan hanya mingguan ataupun bulanan, tapi melalui kegiatan harian. Yang kedua adalah belum adanya kurikulum terstruktur untuk pendidikan karakter. Yes, di Indonesia belum ada kurikulum khusus untuk mengatur seperti ini. Nah, kurikulum ini kami dapatkan dari berbagai ya sumber, termasuk beberapa sumber itu adalah pendidikan karakter berdasarkan ya kemiliteran. Ya, maka kami juga kerjasama kolaborasi dengan militer atau TNI ya untuk melatih dan meningkatkan karakter siswa di lembaga kami itu. Sehingga kami combine dari seluruh aspek tersebut. Yang berikutnya adalah perlunya pelatihan guru dan penyusunan modul khusus. Nah, ini penting. Kenapa? Karena guru ini adalah sumber ilmu, sumber teladan. Maka ketika gurunya atau instruktur tidak diberikan pelatihan tersebut, maka ya mereka akan susah memberikan pendidikan karakter kepada siswa. Maka kita berikan kepada guru yang pertama. Yang terakhir,
Nah, ini ada hambatan yang masih kita hadapi, yaitu kurangnya kesadaran dari berbagai stakeholder dan juga konsistensi dalam pelaksanaan. Tidak mudah ya memberikan pendidikan karakter. Kenapa? Karena melatih dan mendidik karakter itu butuh waktu yang panjang. Beda dengan melatih skill ya. Di siswa kami, melatih siswa bisa ganti oli mesin itu cukup waktu dalam waktu 7 hari selesai. Tetapi melatih siswa untuk bisa menempatkan kunci di dalam rak itu butuh 1 sampai 2 bulan untuk disiplinnya. Nah, ini beberapa poin ya, solusi ya dan refleksi. Solusi yang pertama, solusi yang ditawarkan ada satu, tentu pembuatan kurikulum karakter building berbasis nilai Pancasila. Kami sudah terapkan ya. Salah satu poin ya, nomor 1 ini berbasis Pancasila adalah setiap pagi ya, tadi activity harian setiap pagi siswa kami ya ada namanya apel pagi. Nah, apel pagi itu salah satunya memastikan seluruh siswa itu memahami nilai-nilai Pancasila. Yaitu yang pertama adalah tentu adanya ketuhanan, ya. Yang kedua adalah kemasyarakatan dan lain sebagainya. Pelatihan untuk siswa, ya, itu tidak cukup. Jadi kita linearkan dengan struktur kursus dalam pendidikan karakter. Yang ketiga, berkolaborasi antar stakeholder, ya, antara instruktur, siswa, peran orang tua juga penting, partnership juga penting, termasuk kolaborasi dengan militer di TNI itu sendiri. Keempat, evaluasi rutin melalui observasi, wawancara, dan FGD. Ini kita lakukan secara rutin untuk mengupdate kebutuhan dan menerima feedback dari siswa dengan era generasi sekarang. Yang terakhir, tentu adanya integrasi PBL, ya, Project Based Learning, ya, sebagai metode pembelajaran karakter, sehingga siswa bukan hanya sekadar teori, siswa diberikan ya materi-materi berdasarkan PBL, project-project untuk pembelajaran itu sendiri. Bagaimana refleksi pribadi kita? Ya, kami menyadari bahwa pendidikan karakter tidak dapat ditunda dan harus menjadi bagian utama dari pendidikan nonformal. Yang berikutnya adalah project ini membuka wawasan kami bahwa perubahan sosial dapat dimulai dari lingkungan kecil dan juga lingkungan itu adalah lembaga kursus di tempat kami. Yang berikutnya, melalui proses ini kami belajar banyak. Satu, bagaimana kita mengajarkan kepada siswa maupun kepada instruktur bagaimana berpikir kritis atau critical thinking. Yang kedua adalah berpikir secara solusif, ya, fokus pada solusi, solution fokus bukan problem fokus. Yang berikutnya berkolaborasi dengan tim lintas fungsi. Yang terakhir tentu menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam konteks kehidupan yang nyata. Jadi semua aspek ini kami bangun secara konklusif dan integrasi supaya menghasilkan pendidikan yang bermartabat, pendidikan yang berkarakter, dan sesuai dengan kebutuhan industri tersendiri. Beberapa laporan ini kami sampaikan, ya ini salah satu poin waktu kami interview dengan manajer kami, bagaimana kondisi di lapangan. Kemudian ada beberapa dokumentasi kami, ya bagaimana cara melatih pendidikan karakter. Yang sebelah sini, ini contoh tadi PBL, ya bagaimana dia ya dilatih secara khusus, ya project-project yang ada, ya. Kemudian di sini kita mengenalkan nilai-nilai Pancasila melalui technical meeting, ya sebelum memulai pembelajaran, mereka kita kenalkan dengan technical meeting untuk mengenal lingkungan, mengenal budaya di dalam perusahaan kita, ya. Kemudian kita melibatkan unsur kemiliteran, termasuk kita melibatkan organisasi ya mahasiswa, yaitu resimen mahasiswa, yang mana resimen juga sudah melalui pelatihan pendidikan berbasis karakter. Nah, itu kami kembangkan di lembaga kami, mulai dari kedisiplinan, bersikap, bertutur kata, dan sebagainya. Sehingga ini bisa kita terapkan di industri juga. Harapannya tentu siswa-siswa yang sudah lulus bisa diserap oleh industri dengan karakter yang baik. Ini beberapa peserta yang mengikuti. Begitu, terima kasih. Berikut adalah presentasi kami. Banyak kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, dari saya Agung Setiabudi, mahasiswa Bina Nusantara. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.